Roar dari miliknya Katy Perry, small listener. Satu lagu yang pastinya akan membangunkan kita gitu ya untuk mengaum seperti singa dan semangat gitu ya untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di sekitar kita. Karena memang tidak bisa dipungkiri gitu ya, kita banyak mendengar distraksi-distraksi ataupun juga mendengar kata-kata yang mungkin membuat kita sulit untuk melangkah ya. Dan hari ini kita akan membahas topik yang menarik, yaitu anjing menggonggong singa melenggang dalam Smart Happiness. Dan pagi hari ini Audrey Juwana yang akan memandu siaran kita, dan sudah hadir Pak Arfan Pradiansyah, motivator nasional leadership and happiness kita. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi, Audrey. Apa kabar? Luar biasa bahagia. Pak Arfan, gimana kabarnya? Luar biasa bahagia, as Yes. always. Sudah lama kita tidak bertemu dan Iya, kita sudah memasuki bulan Desember gitu ya. iya ya. Gak terasa tahun 2025 udah mau habis nih ya. Yes, rasanya tuh secepat itu ternyata, tapi Betul. betul bahwa perjalanan kalau diingat-ingat gitu ya, banyak ups and down-nya seperti itu. Dan lagu tadi tuh mengingatkan kita, semangat kita di tahun 2025 tuh gimana sih sebenarnya gitu kalau Audrey sendiri. Kalau dari Pak Arfan, kenapa mengambil lagu Roar dari Katy Perry untuk membuka siaran kita pagi hari ini? Silakan. Ya, terima kasih banyak, Audrey. Sebelum kita bahas lagunya juga, saya sebetulnya ingin menyampaikan rasa prihatin dan Yes. empati yang mendalam ya kepada saudara-saudara kita di Sumatera, khususnya Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat ya, yang mengalami musibah bencana banjir gitu. Ya ini sangat memprihatinkan kita. Ini bencana nasional ini ya. Jadi hati dan doa kita bersama teman-teman semua yang ada di Sumatera, semoga kita doakan ya Audrey, Amin. kondisi segera membaik, Yes. air cepat surut dan setiap keluarga diberikan kekuatan gitu, Ya. serta perlindungan dari Allah yang Maha Kuasa gitu. Itu Audrey yang ingin saya sampaikan nih di awal talk show sebelum kita Mm-mm. membahas topik kita pada pagi hari ini. Oke. Kemudian mengenai lagu ya, ini sesuai dengan topik kita nih. Topik kita ini menarik banget ya, dan mungkin menggelitik gitu. Ya. Ini maksudnya ngomongin apa sih gitu ya? Anjing menggonggong, singa Singa melenggang. melenggang. Dan Yes. sebetulnya ini adalah versi pendek dari quotes yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu di Instagram saya @arfanpradiansyah. Mhm. Jadi quotes lengkapnya tuh gini Audrey, bunyinya ya. Yes. Kalau anjing menggonggong, singa tak perlu merasa terganggu. Oke. Nanti kita bahas itu, Yes. quotes-nya sangat menarik gitu ya. Kalau anjing menggonggong, singa tak perlu merasa terganggu Mhm. gitu. Ya. Nah, tadi kita buka dengan lagu Roar. Roar itu kan auman gitu ya, auman dari Yes. singa nih sebenarnya nih ya. Jadi sebenarnya lagu ini lagu dari Katy Perry, sangat populer dan di YouTube itu sudah ditonton lebih dari 2 miliar orang. Nah, bayangkan itu ya. Wow, banyak sekali Lebih ya. dari 2 miliar orang loh yang udah nonton Mhm. apa lagu ini dari Katy Perry. Lagu ini bercerita mengenai bagaimana kita bisa hidup dengan tenang, tentram, menemukan suara dan kekuatan batin kita dan tidak terlalu terganggu dengan omongan orang gitu. Oke. Karena orang itu kan punya mulut, punya hak juga untuk bicara, ya silakan saja mereka berbicara. Tetapi omongan mereka sama sekali tidak mengganggu ketentraman dan kedamaian kita dalam menikmati hidup ini. Nah, mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Katy Perry dalam lagu ini. I used to bite my tongue and hold my breath. Dulu aku menahan lidah dan menahan nafasku. Scared to rock the boat and make a mess. Takut menggoyang perahu dan membuat kekacauan. So I sat quietly, agreed politely. Jadi aku duduk diam, setuju dengan sopan. I guess that I forgot I had a choice. Aku rasa aku lupa bahwa aku sesungguhnya punya pilihan. Nah ini yang penting nih, Mhm. nanti kita garis bawahi Yes. ya. Aku lupa bahwa aku sesungguhnya punya pilihan. Dan sesungguhnya bukan hanya Katy Perry. Banyak sekali orang yang lupa bahwa dia sesungguhnya punya pilihan. Mhm. I let you push me past the breaking point. Aku membiarkanmu mendorongku melewati batas. I stood for nothing, so I fell for everything. Aku tidak membela apapun, jadi aku jatuh karena segalanya. You held me down, but I got up. Kau menahanku, tapi aku bangkit. Already bruising off the dust. Dan aku sudah menepis debu. You hear my voice, you hear that sound. Kau dengar suaraku, kau dengar suara itu.
Mhm. Like thunder gonna shake the ground. Seperti apa itu? Guntur Guntur gitu. Apa ya. namanya itu? Petir. Petir gitu ya yang Yes. akan mengguncang tanah. Ya. You held me down but I got up. Kau menahanku tapi aku bangkit. Get Mhm. ready cause I've had enough. Bersiaplah karena aku sudah cukup. I see it all, I see it now. Aku melihat semuanya, aku melihatnya sekarang. I got the eye of the tiger, a fighter, dancing through the fire. Cause I'm a champion and you gonna hear me roar. Aku punya mata harimau. Yes. Seorang pejuang menari melewati api. Karena aku seorang juara dan kau akan mendengarku mengaum. Lebih keras dari singa. Karena aku seorang juara dan kau akan mendengarku mengaum. Now I'm floating like a butterfly. Hmm. Kini aku melayang seperti kupu-kupu. Stinging like a bee, I earn my stripes. Menyengat seperti lebah, aku mendapatkan kedudukanku. I went from zero to my own hero. Aku beralih dari nol menjadi pahlawanku sendiri. Nah, nanti kita akan bahas ya, Audrey Ya. ya. Apa sih artinya menjadi pahlawan bagi dirimu sendiri itu apa sih Mm-mm. artinya gitu? Ya, from zero to hero. You held me down but I got up. Ya, berkali-kali dia mengatakan kamu menahanku tapi aku bangkit. Already brushing off the dust. Sudah menepis debu. You hear my voice, you hear that sound like thunder gonna shake the ground. Kamu dengar suaraku, ya kau dengar suara itu seperti bukan halilintar, apa namanya itu? Eh, Kilat. petir, Petir ya ya. seperti petir yang akan mengguncang tanah. Ya, get ready cause I've had enough. Bersiaplah karena aku sudah cukup. Nah, kemudian dia Mhm. berulang-ulang dia mengatakan apa? Em, aku punya mata harimau, seorang pejuang, menari melewati api, karena aku seorang juara dan kau akan mendengarku mengaum. Ya, itu dia dari Oke. Katy Perry. Yes, lagu yang sangat powerful ya kalau Ya, menurut Audrey, dan kita bisa ambil maknanya tadi, sekilas Pak Arfan sudah memaknai gitu ya. Tapi nanti kita akan maknai lebih dalam, gimana kaitannya dengan topik kita anjing menggonggong, singa melenggang ya. Tadi ini menjadi satu apa ya, statement baru juga ya yang mungkin bisa kita jadikan semangat untuk tahun 2026. So, kita break dulu, jeda dulu ya Pak Arfan. Dan Anda juga yang ingin sharing boleh banget, silakan di 0812 11 12 959 atau sekedar absen pagi ya di YouTube channel Radio Smart FM. Kami tunggu setelah jeda berikut. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Menyambung perbincangan kita semua listeners terkait dengan anjing menggonggong dan singa melenggang ya. Dan tadi kita sudah buka juga dengan satu lagu yang sangat powerful dari Katy Perry dengan Roar yang menceritakan ini gimana perjuangan menjadi champion ya, seperti itu. Tapi ada perbedaan apa ya, karakter gitu kalau Audrey membaca lagu ini gitu ya Pak Arfan. Dari awalnya mungkin dia menahan diri gitu ya, menyadari ternyata dia punya banyak pilihan dan akhirnya bersuara dan mungkin ya seperti statement singa melenggang ini. Tapi gimana kaitannya dengan topik kita pada pagi hari ini? Silakan Pak Arfan. Masih di mute Pak Arfan? Oke. Terima kasih banyak Audrey ya. Yes. Jadi dalam hidup ini kita itu harus menyadari ya bahwa kita itu adalah sutradara terhadap Oke. kehidupan kita sendiri. Ya. Gitu ya. Jadi jangan biarkan orang lain mengatur hidup kita. Mm-mm. Karena orang itu selalu kepingin ngatur gitu. Yes. Ya. Mulai dari orang terdekat sampai orang terjauh itu semua orang tuh kepingin ngatur, kepinginnya kita seperti apa yang mereka inginkan gitu. Padahal hidup ini kan hidup kita gitu. Mhm. Ya, kalau kita boleh bikin film sekarang, coba bayangkan ya, ada film tuh judulnya Audrey Juwana, gitu Oke. ya. Dari mulai lahir sampai kemudian meninggalkan dunia ini gitu. Ya. Atau ada film namanya Arfan Pradiansyah gitu ya. Pertanyaannya, kalau ada film judulnya adalah Audrey Juwana, Mm-mm. atau ada film untuk smart listener ya, bayangkan ada film. Filmnya itu, nama filmnya itu adalah nama Anda masing-masing gitu. Oke. Pertanyaannya adalah, siapa hero di dalam film itu? Siapa Oke. Audrey? Kalau filmnya judulnya The Life Uh-uh. of Audrey Juwana. Yes. Harusnya sih si Audrey Siapa? Juwananya itu. Audrey Juwana harusnya Ya. menjadi hero. Yes.
Jangan filmnya Audrey Juwana, hero-nya adalah atasannya Audrey Juwana. Yes. Atau filmnya Audrey Juwana, hero-nya adalah teman-temannya Audrey Juwana. Oke. Jangan dong. Yes. Ya. Namanya judul filmnya adalah The Life of Audrey Juwana. Ya, hero-nya ya Audrey Juwana. The Life of Arfan Pradiansyah, ya hero-nya Arfan Pradiansyah dong. Masa orang lain enak aja. Gitu kan orang bilang, Yes. hidup ini hidup gue kok lu ikut-ikut gitu. Jadi kita harus jelas gitu, siapa sebetulnya ini hidup siapa gitu. Hidup ini kan adalah sebuah amanah, sebuah kita mengemban sebuah tugas dari Tuhan gitu. Jangan gadaikan hidup Anda dengan mengikuti apa maunya orang gitu. Okay. Jangan gadaikan hidup Anda dengan mengikuti skenarionya orang. Orang itu cuma bisa ngomong gitu. Dan orang itu nggak peduli sebenarnya dengan kehidupan Anda gitu. Apakah Anda bahagia atau enggak tuh mereka nggak peduli gitu. Ya. Walaupun mungkin kalau kita nulis status di IG gitu, sosmed mungkin mereka kasih jempol gitu, gitu ya. Karena mereka they don't care gitu loh. Bahkan sebagian orang juga mungkin nggak bahagia melihat kita bahagia gitu. Jadi lupakan itu gitu, lupakan itu. Hidup ini adalah hidup kita. Kita adalah sutradara terhadap kehidupan kita. Maka apapun yang kita jalani dalam hidup ini, kitalah yang bertanggung jawab. Dan pertanggungjawaban kita yang paling tinggi nanti bukan pertanggungjawaban kita kepada pasangan kita, pertanggungjawaban kita kepada orang tua kita, pertanggungjawaban kita kepada anak kita, pertanggungjawaban kita kepada masyarakat, bukan. Pertanggungjawaban kita yang tertinggi dalam hidup ini adalah pertanggungjawaban kita nanti kepada Tuhan. Kenapa begitu? Karena Tuhanlah yang memberikan kita hidup, Tuhanlah yang mengirim kita ke dunia, Tuhanlah yang memberikan tugas, misi kehidupan kepada kita. Jadi nanti kita pertanggungjawaban kepada Tuhan gitu. Jadi yang ingin saya katakan adalah kalau Anda melakukan apapun itu pasti ada orang yang nggak suka gitu aja. Ya. Kalau Anda mau semua orang suka, gitu ya, apa yang harus kita lakukan, Audrey? Kalau kita mau semua orang suka sama kita, yang harus kita lakukan apa? Ya berpura-pura dan Nggak usah ngapa-ngapain. Iya. Nggak usah ngapa-ngapain. Jadi ada seorang filsuf namanya Albert Hubbard yang mengatakan gini. Ini kalimatnya penting sekali ya. Iya. To avoid criticism, say nothing, do nothing, be nothing. Wow. Kalau kamu mau menghindari kritik, kamu mau menghindari omongan orang, maka jangan katakan apapun, jangan lakukan apapun, jangan jadi apapun. Coba bayangin. To avoid criticism, say nothing, do nothing, be nothing. Mau jadi apa kita kalau seperti itu? Yang nggak ngapa-ngapain, nggak ngomong apa-apa, dan nggak jadi apa-apa. Terus Tuhan udah ngirim kita ke dunia ini untuk menjadi somebody. Nggak ada orang dikirim Tuhan ke dunia ini hanya sebagai dekorasi, sebagai ornamen, sebagai penghias saja, nggak ada. Semua orang itu dikirim Tuhan itu untuk menjadi membuat dunia ini menjadi lebih baik gitu. Jadi lakukan sesuatu, jangan takut. Ketika kita melakukan sesuatu, orang pasti akan ngomong, pasti akan komentar. Ya biarin aja, mereka punya mulut, mereka punya hak untuk berbicara, ya silahkan gitu. Ya, tapi jangan sampai kita menggadaikan hidup kita hanya untuk menyenangkan mereka. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah bisa menyenangkan setiap orang gitu. Audrey pernah dengar nggak cerita klasik nih, cerita zaman dulu mengenai seorang ayah, anak, dan keledai? Pernah dengar nggak? Oh iya pernah. Boleh ceritakan ulang mungkin teman-teman yang belum dengar, yes. Atau Audrey aja yang menceritakan buat kita. Gitu ya. Jadi bayangkan ya, ada ayah, ada anak, ada keledai. Mereka mau pergi ke pasar. Ya. Kemudian si ayah itu naik keledai kan? Ayah naik keledai, anaknya jalan gitu sambil memegang keledai gitu. Dia jalan gitu. Ketemu sama orang. Pertama, orang itu mengatakan ini orang tua ini nggak sayang anak nih. Anak masih kecil, disuruh jalan, dia enak-enakan naik keledai. Ya, si ayah mendengarkan kata-kata orang itu langsung, bener juga nih orang ini gitu. Akhirnya apa? Turun. Akhirnya ayahnya yang turun, menggandeng keledai, anaknya yang duduk di atas keledai. Apa yang terjadi? Orang kedua bilang, wah ini anak kurang ajar nih, ya nggak peduli sama orang tua. Orang tua udah tua begini disuruh jalan, dia enak-enakan naik keledai. Ya kan? Apa yang terjadi berikutnya? Dua-duanya naik keledai akhirnya kan? Ayah di depan, anak di belakang, naik keledai. Ya, apa yang terjadi? Ketemu lagi sama orang. Wah, ini nih orang ini nih gila ini orang nih. Ini keledai ini belum nyampe pasar pun udah mati ini keledai. Ya, entar lagi jatuh nih ini. Nggak kuat lah dia. Keledai kurus kayak gini harus menampung beban 2 orang. Apa?
yang dilakukan kemudian? Turun Ya udah, lagi. dua-duanya turun dari keledai. Iya. Gandeng keledai lagi ke pasar. Apa yang terjadi? Ketemu orang berikutnya, dibilang, ini orang bodoh. Ya, kalau mereka cuman mau jalan kaki, ngapain harus Bawa repot-repot bawa keledai. keledai? Yang namanya bawa keledai itu adalah untuk ditunggangi. Mhm. Kalau cuma dibawa jalan, ini malah bikin repot. Coba. Iya. Apa yang terjadi akhirnya? Ya udah, akhirnya saking bingungnya keledainya digendong sama dia. Keledainya digendong, dipanggul, bawa ke pasar. Aha. Ya bayangkan ya, Audrey ya, Yes. kalau kita selalu dengerin omongan orang, kita tuh nggak akan jadi apa-apa, kita nggak akan kemana-mana, kita nggak akan bergerak gitu. Jadi biarin aja orang mau ngomong apapun tuh biarin aja. Yang penting, nah ini ada tapi ada catatannya. Oke. Yang penting kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sebuah kebenaran, Mm-mm. sebuah kebaikan, sesuai dengan hukum alam atau sunatullah. Tidak menyalahi nilai-nilai agama, nilai-nilai masyarakat, nilai-nilai moral, norma-norma, semuanya kita jaga dengan sebaik-baiknya dan tidak melanggar hak orang lain. Oke. Kalau kita sudah melakukan semua itu, orang pasti akan ngomong, ya silakan, Ya. silakan gitu. Mereka mau ngomong apapun itu hak mereka, tapi hidup kita terus berjalan. Dan hidup ini kita tahu kita berada di jalan yang benar, we are on the right track, dan kita akan bertanggungjawabkan kepada Tuhan. That's all. Oke. Nah, Itu Audrey. ya seperti lagu tadi juga ya Pak Arfan kan tadi cukup meng-highlight kalau kita manusia itu punya banyak pilihan sebenarnya itu ya untuk be nothing or be something ya. Dan Iya. ini menjadi tantangan juga untuk menjadi be something ya. Karena ya itu takut dengan pandangan ataupun juga omongan orang-orang. Nah, bagaimana sebenarnya kita harus melihat pilihan-pilihan dalam hidup ya, supaya kita juga bisa menjalankan misi yang sudah diberikan oleh Tuhan kita masing-masing gitu Pak Arfan. Mungkin sedikit sebelum kita jeda, silakan. Iya, jadi kita itu harus belajar. Ya, kita itu jadi gini, manusia itu periode kalau kita lihat ya, mulai dari kita kecil dulu, kecil menjadi remaja sampai sekarang kita dewasa ya sudah bekerja dan sebagainya, itu selalu melalui 3 fase, Audrey. Oke. Fase pertama itu adalah yang namanya fase ignore. Fase ignore itu di mana kita tuh nggak peduli sama omongan orang gitu. Orang mau ngomong apa kita nggak peduli ya. Kita seenaknya sendiri gitu ya. Itu kan zaman waktu kita masih muda dulu, zaman kita masih remaja dulu ya, masih SMP lah gitu, udah mulai puber gitu, kita seenaknya sendiri aja udah nggak. Gue nggak peduli lo mau ngomong apa, gue nggak peduli gitu. Itu namanya fase pertama dalam kehidupan kita. Ya kita ignore. Tapi kemudian seiring dengan berjalannya waktu, mulai muncul yang namanya self awareness. Mulai muncul yang namanya kesadaran diri. Kita suka melakukan refleksi, kita suka mikir, kita ini sebenarnya mau apa sih gitu. Nah, akhirnya kita menjadi orang yang mengalami pendewasaan. Yang menarik, ketika kita mengalami pendewasaan, kita berubah fase. Dari fase ignore, nggak peduli sama omongan orang, menjadi fase kedua. Fase kedua adalah fase yang sangat peduli sama omongan orang. Sangat perhatian sama omongan orang. Sehingga akhirnya kita jadi belajar, oh sebenarnya norma-norma kehidupan tuh kayak gini, nilai-nilai itu kayak gini gitu. Nah pertanyaannya, sampai kapan kita akan masuk ke dalam fase kedua ini? Ada orang yang mengatakan, ya selamanya kita ada di fase kedua ini selamanya. Kan kita kan merhatiin omongan orang, merhatiin apa kata orang. Nah saya ingin mengatakan, kalau Anda berada pada fase kedua ini selamanya, itu menunjukkan bahwa Anda tuh tidak growing, bahwa Anda tuh tidak berkembang gitu. Nah pertanyaannya, lantas fase ketiganya apa? Kan gitu ya? Ketiganya apa? Fase ketiganya adalah ignore lagi. Oh, oke. Jadi ini menarik ya. Fase pertama tuh kita ignore, nggak peduli sama omongan orang, orang mau ngomong apa, masa bodoh, seenaknya sendiri kita. Kemudian kita berkembang, kita dewasa, masuk ke fase kedua, kita sangat peduli, sangat perhatian pada apa kata orang. Tapi jangan lama-lama juga di situ. Kita harus belajar berbagai macam ilmu kehidupan, belajar mengenai ilmu agama, nilai-nilai, norma-norma, ya sampai pada sebuah titik tertentu kita harus masuk ke fase ketiga. Apa itu fase ketiga? Ignore lagi. Oke, kita tahan dulu sampai situ Pak Arfan. Karena ini menarik nih ya pembahasan. Kenapa kok kita bisa masuk ke tahap ignore lagi untuk kedua kalinya? Apa titik baliknya nanti kita akan bahas ya. Dan pastinya juga Smart Listeners sudah cukup ramai juga nih untuk berpartisipasi. Nanti satu persatu semoga kita bisa bacakan ya. Jadi yang belum ikutan silahkan di 0812 11 12 959 ataupun di YouTube channel Radio Smart FM. Kita jeda dulu, tetaplah dalam Smart Happiness.